Kita itu kadang ruwet sendiri, dibikin pusing sendiri. Mungkin karena ego kita sendiri. Satu misal seperti peristiwa seperti ini. Kita sudah berwudu, bermaksud untuk sholat berjamaah. Saat kita keluar menuju ke musola atau ke masjid, tiba-tiba kita kebelet kentut, akhirnya kentut, ya. Akhirnya kentut. Yang demikian ini sering-sering kita pada umumnya merasa kesal, mengumpat-ngumpat, merasa bersalah, merasa berdosa bahkan. Cara berpikir seperti ini, menyikapi kasus ini dengan cara demikian, ini menurut saya tidak tepat. Mestinya dalam menyikapi persoalan ini kita mesti harus sebaliknya, bukan kesal tapi justru merasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena pertama, kentut itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Itu sebuah kenikmatan. Oleh karena kita harus syukuri, harus kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita harus bahagia, kita harus senang, karena kita masih dikaruniai bisa kentut, sehingga perut kita merasa lega. Coba saudara bayangkan, andaikan kita tidak bisa kentut, seperti orang masuk angin yang kemudian anginnya terasa memenuhi perut, rasanya mau kentut tapi tidak bisa kentut. Ini kan masalah, ya. Ini kan masalah, ini musibah. Oleh karena itu, ketika kita bisa kentut, yang kemudian menjadi perut kita lega, kita harus bersyukur. Yang kedua, kita sudah niat untuk sholat berjamaah. Niat baik kita untuk sholat berjamaah ini tidak akan menjadi sia-sia, karena setiap niat kebaikan itu oleh Allah sudah dicatat kebaikannya. Artinya ketika kita gagal sholat berjamaah, maka Allah hakikatnya telah mencatat amal niat kita untuk melakukan sholat berjamaah. Ini sifat kemurahan Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita harus ridho dengan keputusan Allah Ta'ala. Sebab segala peristiwa yang ada ini tidak lepas dari qadha qadarnya Allah Ta'ala. Kalau kita sampai marah-marah karena peristiwa ini, kita sampai menyesal, merasa berdosa, mengumpat-ngumpat karena peristiwa ini pertanda bahwa kita itu tidak menerima qadha qadarnya Allah Ta'ala. Kalau sampai kita tidak ridho, maka kita akan terancam dengan sebuah hadis yang berbunyi, malam yardha bi qada'i wa qadari falyaltamis rabban siwaya. Siapa saja yang tidak ridho dengan keputusanku, dengan qadarku, maka silakan dia biar mencari Tuhan selain saya. Itu hadis qudsi. Jadi kita
yang tidak bisa menerima peristiwa-peristiwa yang menimpa kepada kita. Kita tidak bisa ridho kepada peristiwa-peristiwa yang menimpa kita, maka kita oleh Allah diminta untuk mencari Tuhan selain Allah. Ini musibah, ya, musibah. Oleh karena itu, dalam segala hal kita mesti ridho kepada Allah Ta'ala. Semoga menjadi sebuah prinsip, sebuah manhaj cara berpikir kita, dan sekaligus menjadi contoh. Kita bisa mengambil contoh-contoh dari peristiwa ini, sehingga kita akan aman menjadi orang yang radhiyallahu anhum wa radu an. Terima kasih.